Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Apa kabarnya generasi Khairu Ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, menggenggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 Zubair bin Awam ya. Baik antum semua, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Yuk kita doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik antum semua, hari ini seperti yang bisa antum lihat di layar gadget masing-masing, kita akan belajar mengenai imbuhan ya. Nah, imbuhan, apa itu imbuhan? Imbuhan atau biasa yang disebut dengan afiks ya. Jadi kalau ada orang yang berbicara afiks, itu berarti sedang membicarakan imbuhan. Ya, adalah suatu bentuk penambahan ya pada suatu kata. Imbuhan bisa terdapat di awal atau disebut awalan, di akhir disebut akhiran, atau di tengah sisipan, atau bahkan gabungan dari ketiga hal tersebut ya, awalan, akhiran, dan sisipan pada suatu kata. Nah, dalam prosesnya imbuhan ini bisa merubah arti atau makna ya dari sebuah kata dasar. Ya, bisa jadi tadinya merupakan kata benda menjadi kata sifat ya, atau tadinya kata sifat bisa berubah menjadi kata benda. Dan bisa yang tadinya dia merupakan artinya itu misalkan kegiatan ya, kegiatan saja atau suatu kejadian, itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain ya. Contoh misalkan kata baik, ketika kita pahami makna kata dasarnya baik itu adalah kata sifat ya. Tapi ketika kita berikan awalan menjadi terbaik, maka artinya adalah yang paling baik ya, seperti itu. Nah, itu juga merubah artinya ya, merubah maknanya. Nah, itulah gunanya dari imbuhan. Tentunya antum sudah sering menemukan imbuhan, kata-kata berimbuhan di buku ya, di misalkan misalkan di tempat permen ya, atau juga misalkan di supermarket ya, atau di mall-mall, atau misalkan di spanduk, di brosur ya, dan masih banyak lagi. Itu tentunya bertebaran di mana-mana ya kata-kata berimbuhan. Nah, untuk lebih memahaminya, jadi imbuhan itu tadi yang seperti sudah disebutkan ya, ada awalan ya, atau yang disebut dengan prefiks. Nah, ini antum semua bisa perhatikan ya. Awalan atau disebut juga prefiks itu adalah imbuhan yang penggunaannya terletak di depan atau di awal sebuah kata dasar. Contohnya imbuhan ter, pe, se, ke, ber ya. Ter, pe, se, ke, ber ya. Ustazah berikan satu contoh, misalkan kata dasar adalah pesona ya. Nah, kita berikan
imbuhan ter di depannya ya, di awalannya menjadi terpesona. Maaf ya. Nah, pesona itu merupakan awalnya adalah kata benda ya, pesona. Namun ketika kita berikan awalan ter, itu menjadi kegiatan yang tidak disengaja ya. Terpesona berarti itu betul-betul menarik perhatian, membuat kita sangat kagum ya, terpesona ya. Atau misalkan tadinya kuat, lalu kita berikan imbuhan ter di depannya menjadi terkuat, artinya menjadi yang paling kuat ya. Lalu yang kedua ada sisipan atau yang disebut dengan infix. Nah, infix merupakan imbuhan yang digunakan di tengah atau disisipkan pada kata dasarnya. Contohnya L, R, M, in. Ya, contohnya seperti apa Ustazah? Ustazah berikan satu contoh, contohnya laki. Kata dasarnya laki, lalu kita tambahkan sisipan L di tengah-tengahnya menjadi lelaki. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah akhiran. Akhiran itu disebut dengan sufiks. Ya, penggunaan imbuhan yang digunakan di akhir sebuah kata dasar. Ya, contohnya akhiran i, kan, nya. Ya, contohnya kata warna. Kita berikan akhiran i menjadi warnai. Ya, lalu misalkan akhiran kan. Ya, kata dasar bebas. Ya, ditambahkan akhiran kan menjadi bebaskan. Lalu nya, ya, kata dasarnya milik, kita berikan akhirannya menjadi miliknya, ya. Nah, itu kan merubah makna dari kata-kata tersebut, ya. Nah, sejatinya awalan sisipan akhiran itu sangat perlu digunakan dalam pembentukan sebuah kalimat, karena tentunya kalimat itu membutuhkan nanti ada yang subjeknya, ya, kata kerjanya, objeknya. Nah, itu tentunya menggunakan imbuhan-imbuhan juga, ya, terutama di kata kerja. Kata kerja itu selalu banyak menggunakan imbuhan. Nah, tugasnya imbuhan yaitu ya memberikan makna di setiap kata-katanya dan membuat makna sebuah kalimat juga. Ya. Nah, tenang, masih ada satu lagi ya, yaitu konfiks. Ya, kalau tadi ada prefix awalan, infix ya, sisipan ya. Lalu ada surfiks ya, akhiran tadi ya. Lalu yang terakhir ini adalah ada konfiks. Ya. Apa itu konfiks? Ya, konfiks itu adalah awalan akhiran. Ya, jadi ada dua yang ditambahin, di awal dan di akhir. Ya. Konfiks atau disebut juga dengan simulfiks. Ya, jadi konfiks itu sama dengan simulfiks. Jadi kalau ada yang mengatakan simulfiks, berarti yang dimaksud adalah imbuhan di awal dan di akhir. Ya, penggunaan imbuhan pada kata dasar di mana letaknya ada di awal dan di akhir sekaligus. Jadi kata dasar diberikan imbuhan awalan dan akhiran. Ya, ada konfiks ke an, konfiks beran, konfiksenya, konfiks pengan. Ya, contohnya misalkan kata bersih ya, kita berikan konfiks ke an menjadi kebersihan ya. Misalkan pengan, contohnya kata dasarnya adalah gambar ya, menjadi penggambaran, seperti itu ya. Nah, tentunya hal tersebut ya, dengan adanya konfiks ini, penambahan imbuhan di awal dan di akhir membuat kata dasar tersebut berubah maknanya. Ya, bersih kata sifat ya. Artinya berarti tidak kotor, suci ya. Lalu ketika kita tambahkan konfiks ke an ya, menjadi kebersihan, itu menjadi kata benda, berubah ya menjadi kata benda, kebersihan ya.
Nah, itu juga bisa ditempatkan sebagai subjek juga bisa ya. Sebagai objek juga bisa. Nah, itu nanti ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu nanti. Dan untuk dapat memahami nanti mana subjek, predikat, objek, keterangan, antum perlu pelajari ini terlebih dahulu ya, imbuhan ini. Ya, jadi tadi sudah ada 4 ya, antum semua ya. Ada prefiks, awalan, ya, infiks, sisipan, dan sufiks, akhiran, serta konfiks, awalan dan akhiran. Ya, jadi ntar tidak usah bingung lagi ya. Ketika antum misalkan membaca kalimat yang ada imbuhan-imbuhannya, antum langsung sudah bisa menganalisa, oh ini adalah prefiks, oh ini adalah infiks, oh ini merupakan konfiks, oh ini merupakan akhiran nih ya, sufiks. Seperti itu ya. Jadi nanti mulai dari sekarang setiap antum membaca sebuah kalimat, nah antum lihat apakah ini merupakan kata berimbuhan atau hanya kata dasar saja ya. Seperti itu. Baik antum semua, pelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Tidak ada tugas untuk hari ini. Antum pelajari saja video pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri ustazah ya. Insyaallah nanti akan ustazah balas. Kalau tidak melalui ketikan, bisa melalui voice note ya. Baik antum semua, ustazah akhiri materi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.